dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, anak-anak masih semangat belajarnya nggak nih? Masih masih semangat. Baik ya, kita belajar hari ini tentang, ada yang tahu tentang apa? Tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Jadi di rumah anak-anak ada tumbuhan apa aja nih? Banyak. Kan sedang lihat. Jadi ada yang tahu apa itu tumbuhan? Apa peran tumbuhan? Kalian ada yang tahu nggak? Ada Bu, sumber makanan manusia. Betul. Ada yang tahu lagi apa? Peran tumbuhan? Oke, dijelaskan ya. Tumbuhan itu berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Jadi bukan cuma kita yang memerlukan makanan, yaitu tumbuhan, hewan juga memerlukan makanan seperti manusia juga. Jadi tumbuhan juga berperan penting dalam kesediaan udara yang kita hirup untuk bernafas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaan di bumi. Jadi tumbuhan itu sangat penting bagi kita, bagi hewan. Jadi manusia juga mempunyai tangan dan kaki. Tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Jadi bukan cuma kita yang mempunyai anggota tubuh seperti tangan, kaki. Jadi tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya masing-masing. Nah, jadi bagian tumbuhan dan fungsinya sama seperti anggota tubuh kita. Bagian tumbuhan juga memiliki peran dan fungsi masing-masing. Jadi setiap anggota tubuh pada tumbuhan itu memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada bagian akar. Bagian akar itu berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dalam tanah. Dan yang kedua batang. Batang berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan dan sebagai tempat pengangkut hasil fotosintesis. Yang ketiga ada daun. Daun berfungsi sebagai tempat berfotosintesis. Daun berfungsi untuk menyerap cadangan air dan juga makanan. Yang selanjutnya ada bunga. Bunga itu berfungsi sebagai organ reproduksi, tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuangan. Yang terakhir ada buah, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi setelah ibu jelaskan fungsinya, ibu akan menyuruh kalian satu-satu ke depan untuk menunjukkan yang mana daun, yang mana buah, yang mana batang, yang mana biji dan yang mana akar. Oke? Ya, siapa yang mau ke depan? Ajuna boleh ke depan. Juna ini menunjukkan bagian yang mana pada tumbuhan. Apa fungsi dari bunga? Fungsinya adalah tempat terjadi penyerbukan, terus sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, sebagai tempat pertemuan sel kelamin jantan dan betina, sebagai penghasil biji dan perhiasan yang membuat tumbuhan menjadi indah. Oke, betul. Sekarang Mbak Juna. Sudah tadi yang itu bunga. Jadi selanjutnya siapa lagi yang mau maju? Rosa boleh ke depan? Rosa mau menunjukkan bagian apa dari tumbuhan? Akar. Fungsi dari akar apa Rosa? Fungsi dari akar menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang. Sebagai penopang akar, tanaman dapat berdiri kokoh, menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan kentang dan butter. Pada akar jenis tertentu berfungsi sebagai media pernafasan, seperti pada tumbuhan bakau. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Rosa. Jadi tumbuhan tadi adalah akar. Selanjutnya siapa lagi yang mau maju ke depan? Dina, Bu. Dina boleh kita maju ke depan, Dina? Maju, Dina. Apa? Dina mau menunjukkan bagian apa? Biji, Bu. Nah, biji. Apa fungsi dari biji, Dina? Sebagai alat untuk berkembang biak, sebagai tempat cadangan makanan, biji dapat berfungsi sebagai pembentuk tumbuhan manusia. Ya, betul. Tepuk tangan bagi Dina. Yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian tadi yaitu bunga, akar, dan biji. Ada 3 lagi bagian tubuh pada tumbuhan. Anggotanya, siapa lagi yang mau menyebutkannya? Okta mau maju ke depan, silahkan. Okta mau menunjukkan bagian apa? Batang, Bu. Ya. Apa fungsi dari batang? Fungsinya sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Fungsinya lagi ada lagi? Yang kedua, menurunkan hasil fotosintesis dari daun ke daun ibu. Ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Keempat, penyokap bagi daun, bunga, dan buah untuk tumbuh. Betul. Tepuk tangan Okta. Ini disebutkan oleh Okta tadi yaitu batang. Jadi
sebagai alat pernapasan pertumbuhan, tempat terjadinya penguapan. Daun juga dapat digunakan sebagai alat pengembangan kebijakan vegetasi. Betul, tangan dari fine. Jadi selanjutnya kita akan mengenal apa itu akar. Akar itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Rosa tadi, yaitu akar adalah bagian penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengalami nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Yaitu akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang. Pada akar tunggang utama tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Dan yang kedua ada akar serabut dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Jadi siapa yang tahu pohon apa aja yang termasuk ke akar tunggang? Ada yang tahu? Mangga, Bu. Mangga. Ah, betul. Siapa tadi yang menyebutkan mangga? Rosa. Betul. Ada lagi? Kelapa serabut. Jadi di sini ada disebutkan beberapa contoh dari akar tunggang. Yang pertama tadi apa? Pohon durian. Oke, masuk. Akar tunggang. Ada pohon mangga, kacang hijau, kacang tanah, jeruk, dan durian. Jadi setahu kalian wortel itu apa? Buah atau sayur? Tanaman wortel itu memiliki jenis akar tunggang, yaitu termasuk ke akar tunggang. Dan di mana tanaman wortel ini yang menyimpan cadangan makanan di dalam akar. Jadi wortel yang ditambahkan itu ialah dia adalah akar. Nah, ini adalah proses dari pertumbuhan wortel. Jadi dari kecil dari 10 hari, 20 hari, 30 hari, 45 hari, 60 hari, dan 75 hari. Jadi dia akan besar. Selanjutnya ada akar serabut. Akar serabut ini banyak sekali yang dapat kita temui pada contoh akar serabut di kehidupan sehari-hari. Tolong dengarkan dulu ya anak-anak. Jadi di sini ada beberapa contoh dari akar serabut. Yang pertama ada pohon bayi, yang kedua ada pohon pisang, yang ketiga bawang, dan masih banyak lagi ya. Bu, akar serabut itu banyak akarnya, Bu. Ya, contohnya kayak pohon pisang. Nah, jadi kayak akar bawang ini kan banyak kan? Ya, Bu. Jelaskan tadi materinya, jadi ibu akan membagikan kelompok, akan ngasih soal ya, beberapa soal. Jadi tolong bagikan kelompok, satu kelompok 5 orang ya. Ya, Bu. Jadi soalnya nanti ibu tanyakan apa saja yang sudah kalian pahami dari materi yang sudah disampaikan ya. Nanti ibu suruh maju ke depan ya untuk menyampaikan apa yang sudah kalian tahu. Oke, dari kelompok 1, siapa yang mau maju? Nafayuri, boleh maju ke depan untuk menjawab soal. Ya, jadi setelah ibu mengajarkan tadi materi tentang tumbuhan, apa yang mau tahu? Fungsi dari sampaikan kepada teman-teman. Bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsi dari tumbuhan. Ya, betul. Tepuk tangan Mbak Yoli. Mulai dari kelompok Yoli. Untuk dari kelompok 2 siapa yang maju? Citra, boleh maju ke depan Citra? Dan Citra, tolong sebutkan contoh dari akar serabut apa aja? Ya, betul. Ya, betul. Tangan dua ya. Ya, kelompok terakhir, siapa yang mau maju kelompok terakhir? Bu, Syakira. Okta, Bu. Syakira boleh maju ke depan perwakilan kelompoknya. Syakira, apa yang Syakira tahu setelah belajar tentang tumbuhan tadi sebagai sampaikan kepada teman-teman. Tadi ada bunga itu untuk penyembuhan, ya. Buah itu yang bisa kita makan. Tangan buat. Jadi sebelum kita lanjut materi kita hari ini, baiknya kita tanya dulu ya. Tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Boleh nyanyi sama-sama ya supaya kita sampai di rumah nanti kita masih ingat. Boleh, Bu. Apa nih? Itu lidah buaya ya? Musiknya. Bu, putar musiknya, Bu. Ya. Iya, kalau nyanyi sama-sama jadi yang sana enggak keluar bunyinya. Dengar dulu. Ya.
Oke anak-anak, sekian pelajaran kisah hari ini. Kita akan lanjut ke minggu depan ya. Sebelum kita pulang, mari kita